Ya oke guys, ketemu lagi sama gue Teguh Firmansyah. So di video kali ini gue ingin ngebahas rekomendasi toko-toko yang mungkin kalian bisa cobain untuk beli HP Google Pixel. Nah disclaimer dulu ya, walaupun kalian beli di toko ini, gue itu gak menjamin unitnya itu bakalan perfect kayak yang gue dapat. Tapi setidaknya kalian dapat gambaran lah. Kalau kalian beli di toko ini tuh dapatnya kayak apa, dan gak cuma rekomendasi aja, gue akan kasih tahu di akhir video gimana sih cara cek HP Pixel kalian itu udah dibongkar atau enggak. Dan tentunya kalau kalian dapat unitnya itu jelek, terus gimana sih cara returnya gitu. Gue akan kasih tahu di video ini, jadi kalian tonton videonya sampai selesai dan langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, untuk toko yang pertama ini toko yang aktif di sosial media kayak Instagram, TikTok. Jadi mungkin kalian tahu, ya ini adalah toko Urban Sale Store. Nah, kenapa gue tempatin toko ini yang pertama? Mungkin karena dia itu ada toko fisiknya. Yang kedua, dia tuh adminnya aktif banget di sosmed. Jadi mungkin kalau kalian ada kendala bisa langsung hubungin adminnya gitu. Cuma gue sendiri sih gak pernah beli di toko ini. Kenapa? Ya karena harganya lumayan coy. Dia tuh sekitar beda 200 sampai 100 ribu. Dan untuk Instagramnya dia juga cukup rame, yaitu sekitar berapa ya followernya ya? 47.000. Jadi menurut gua ya toko yang aktif di sosial media itu lebih terjaga gitu kredibilitasnya. Kenapa ya? Karena dia kayak nama baiknya itu ada di sini gitu. Nah sebenarnya Urban Sale Store ini gak jual HP Rivrat aja. Dia juga jual HP yang bea cukai atau HP resmi kayak Samsung. Terus Pixelnya juga dia banyak yang resmi sih, yang bea cukai gitu. Jadi gak cuma Rivrat aja. Dan Rivrat juga ada. Nih kita coba cek ya di Tokopedia Urban Sale Store. Nah yang ini kita ke produk. Nah coba kita beli ini ya. Nah Pixel 7a itu sekitar 3,7, Pixel 7 sekitar 4 juta, terus 7 Pro sekitar 5 juta. Oke, untuk ulasannya kita coba lihat per transaksi aja. Ini bintang 5, jadi kayaknya ini memang tokonya tuh beneran bagus. Walaupun gue gak pernah beli. Jadi kalian bisa coba ini sih, Urban Sale Store gitu. Ada toko fisiknya mungkin better kalau kalian beli langsung di tempatnya. Ada juga satu YouTuber gitu yang gue tahu dia beli di sini Pixel 8. Yaitu Bang Ari Kurniawan. Dia baru aja beli Pixel 8 di sini dan unitnya gue lihat di videonya sih bagus coy. Jadi kalian coba aja beli di Urban Sale Store. Nah oke, selanjutnya toko yang kedua. Pasti kalian tahu nih toko ini karena ini tuh toko yang bisa dibilang murah. Cuma klaim garansinya itu susah. Nah toko apakah itu? Ya ini adalah toko Minion Gadget. Nah Minion Gadget ini sebenarnya gue udah tahu dari lama banget ya, dari zaman Sony Xperia. Nah kalian bisa cari juga ya di Shopee. Nah ini Minion Gadget ya. Kenapa gue bilang paling murah? Yang pertama itu dia unitnya batangan, gak dapat dusbox. Terus juga dia tuh kayak chargernya menurut gue KW sih. Memang kayak merek Odocho gitu, gue juga kurang tahu. Tapi dia tuh harganya yang paling murah. Nih kita bisa coba ya. Pixel 7 cuma 3.300.000. Ini paling murah loh, Pixel 7. Cuma ya itu batangan, terus dia juga cuma dapat casing kayak gini nih, casing murah 15.000 sama tempered glass. Dan BTW yang kalian lihat ini tuh unit dari Minion Gadget ya. Nih segelnya gue baru pakai ini sekitar 3 hari ya. Dan overall unit yang dari Minion Gadget di harga segitu ya cukup mulus loh. Nih. Ini Pixel 7 dari Minion Gadget. Tapi ada satu hal sih yang menurut gue ngeganggu, yaitu dia itu ada bekas lemnya. Cuma kelihatan gak ya dari video ya? Tapi ini layarnya ori coy. Tuh, ori, cuma dia gak tahu ada bekas lemnya gitu di LCD-nya. Dan tentu saja bakalan gue retur. Nanti mungkin bakal gue packing dulu ya si Pixel 7 ini.
Nah, walaupun dia agak sesuai, maksudnya barangnya itu kayak ada bongkaran, cuma kalau kita bisa retur itu gampang. Nanti gue jelasin juga gimana sih cara returnya. Ya sebenarnya gue beli di Minion Gadget ini udah 2 kali. Yang pertama itu Pixel 6, yang kedua ya Pixel 7 ini. Untuk Pixel 6-nya sih aman, sampai gue jual lagi itu gak ada yang komplain sih. Maksudnya orangnya gak ngecat gue lagi, jadi bisa dibilang unitnya itu aman. Dan untuk ketika kita ada masalah dengan fisiknya atau dengan unitnya, ini kan gue beli Pixel 7 nya ini di Tokopedia ya. Ini gue akan kasih tahu cacatnya. Nah, Pixel 7 nih 3,3 gue dapatnya coy. Nah ini kan 3,3. Kan yang tadi gue bilang unitnya itu ada kayak bekas lem gitu di LCD nya. Terus gue cat di sini ya. Nah, HP-nya bekas bongkaran ya, kelihatan di LCD. Terus gue ngajuin retur. Nah dia klaimnya tuh unit kita ori bla 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 ya. Terus gue bilang ada bekas LCD, dan gue juga bilangnya itu yang warna snow atau warna putih. Ternyata dikirimin yang warna hitam. Fungsional sih memang aman semua coy. Cuma menurut gue sih seller yang kayak gini tuh kayak kurang aja. Tapi bagusnya dia tuh selalu ngebales walaupun gue chat ya. Nih. Dan dia masih mau nerima gitu. Ini menurut gue sellernya juga cukup bagus. Fast respon juga. Jadi after salesnya itu lumayan bagus lah. Kan ada juga toko yang kayak gak mau tahu gitu. Dan dia ngajuin penukaran unit. Maksudnya dia ngasih opsi tukar unit aja gitu, daripada pengembalian barang dan dana. Jadi yang seperti yang tadi gue bilang di video, walaupun kalian belinya itu rekomendasi toko dari gue di video ini, gue gak ngejamin HP yang kalian dapat itu bakalan bagus atau perfect gitu. Ya tergantung juga tingkat hoki kalian. Jadi kalian pinter-pinter aja ngeceknya. Ya nanti di video gue juga akan kasih tahu sih gimana sih cara ceknya gitu. Nah oke, mungkin segitu aja ya untuk Minion Gadgetnya. Selanjutnya kita masuk ke toko yang ketiga. Nah toko yang ketiga adalah Golden City Sale. Nah menurut gue ini toko favorit gue. Sebenarnya gue juga pernah retur sih di toko ini. Kita langsung aja ya masuk ke Golden City Sale-nya. Nah ini kalau kalian pernah main di HP Xperia itu banyak banget dia jual dulu Xperia. iPhone juga pernah. Cuma sekarang tuh kayaknya fokus di Pixel sama Xperia aja sih. Xperia-nya dia seri flagship-nya gitu. Nah, di sini gue akan kasih tahu ya. Gue pernah beli di Golden City Sale itu berapa kali. Nah, banyak banget kan coy. Gue beli di GCC-nya. Bisa dibilang dari 10 unit pembelian gue 2 retur. Yang tadi gue bilang, walaupun kalian beli di toko rekomendasi gue, gak 100% kalian dapatnya itu bagus. Pasti ada kemungkinan kalian dapatnya itu unitnya yang jelek gitu. Jadi pinter-pinter aja returnya. Tapi so far sih Golden City Sale ini tuh after sales-nya juga bagus, kayak Minion Gadget. Ketika gua ada permasalahan, itu dia langsung nanggepin. Contohnya ini ya. Nah gua kan ada bekas lem juga di LCD-nya. Terus suruh kirim, terus ada video unboxing-nya juga. Terus ada video TikTok, bla bla bla. Tuh, dia langsung nge-ACC. Jadi menurut gue after sales-nya juga bagus, Golden City Sale Shopee. Terus kalau udah sampai dia langsung bisa dibilang langsung nge-ACC biar uangnya tuh cair ke kita. Dan walaupun gue udah retur, gue tetap order lagi gitu. Nih. Jadi so far sih gue beli di GCC ini tuh unitnya 8/10 lah. 2-nya retur, 8-nya bagus. Dan gue jual sampai sekarang masih aman-aman aja. Terus lanjut toko yang terakhir, cuma menurut gue ini tokonya tuh bisa dibilang agak gimana ya, adminnya itu songong coy. Kayak agak-agak lah adminnya.
yaitu nama tokonya Orange Shop ya. Kalian cek aja di Tokopedia, Orange Shop. Nah, berbeda dengan toko-toko yang tadi, dia tuh ngejualnya bea cukai resmi. Cuma di Orange Shop ini gue gak tahu apakah dia itu ada faktur pembayarannya atau enggak. Bisa dibilang dia juga pelopor dari kayak bea cukai resmi yang murah. Nah, contohnya ini Pixel 7 Pro. Dia itu harganya 5,5 ya. Nih. Dan ini tuh bea cukai. Kenapa bisa dibilang bea cukai? Karena SIM tray email yang ada di SIM tray sama HP-nya itu dia bener-bener cocok gitu. Cuma kalau kalian chat adminnya itu kayak cuek gitu coy. Dan terus juga ulasannya dia dari 5.000 ulasan dapat 4,9. Wah, ini perfect sih menurut gue. Dia juga jualnya tuh yang tier atas ya. Kayak mulai dari Pixel 7 Pro, 8A, Pixel 9, dan lain-lain sih. Tapi yang gue heran dia juga kayak jual perintilan fleksibel bla 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 gitu sih. Ya kurang tahu juga unitnya itu beneran ori atau enggak. Gue pernah beli di Orange Shop ini satu kali yang Pixel 6 kalau salah. Itu waktu itu di harga 5,5 juta. Sebenarnya unitnya bagus banget malah. Dengan baterai yang bagus, pokoknya fisik gak ada komplain lah. Cuma ada satu hal, unitnya itu dia unit Verizon. Walaupun udah bea cukai. Cuma waktu itu gua retur karena unitnya itu Verizon alias OM unlockingnya itu gak bisa dibuka. Tapi sekarang gue gak pernah beli lagi di sini karena ya gue gak perlu HP Pixel yang emailnya bea cukai gitu. Cukup pakai yang email rewrite aja. Nah, itulah rekomendasi toko-toko yang mungkin bisa kalian jadiin acuan ketika beli HP Google Pixel. Dari urutan harga itu Minion Gadget yang paling murah, kedua itu Golden City Sale, yang ketiga itu Urban Sale Store, yang keempat yang bea cukai walaupun tidak ada faktur yaitu Orange Shop. Cukup 4 toko aja. Nah, oke, selanjutnya gue akan kasih tahu ke kalian bagaimana cara cek apakah HP Google Pixel kalian ini tuh bongkaran atau enggak. Dan juga gimana kalau HP Pixel ini tuh yang kalian beli dari marketplace itu ada kayak yang gak sesuai gitu. Nah, contohnya ini Pixel 7 gue yang X Minion Gadget. Nah, kita lihat dulu ya ketentuan dari Minion Gadgetnya itu gimana kalau kita mau retur. Nah, ini kan gue udah konfirmasi kalau unitnya itu bermasalah, yaitu ada bekas lem di LCD. Tapi syarat klaim garansinya itu panjang banget coy. Gue males gitu. Ya intinya kalian harus video unboxing dari awal sampai akhir, terus kalian juga harus ketikin bintang pagar 06 pagar. Nah, ini serial number sama emailnya di videoin, terus dicas juga, yaitu ketentuan dari Minion Gadget. Cuma yang di toko lain sih enggak sih, kayak Golden City Sale itu enggak kayak gitu. Tapi kan gue belinya di Minion Gadget, jadi gue kasih tahu kayak gitu ya. Terus bla bla bla. Nah, pas HP-nya itu sampai, kalian jangan klik selesai. Ini gue contohinnya di Tokopedia. Kalian klik ajukan komplain. Nah, di sini kan tergantung kalian pilihnya apa nih, barang rusak, bla 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 atau apa. Mungkin di sini kita pilih yang tidak sesuai deskripsi. Kita masukin bukti. Nah, mungkin kita coba ini ya. Terus solusi penukaran atau pengembalian barang dan dana. Nah, tadi kan kita udah chat admin ya, suruh penukaran barang. Kita klik aja penukaran barang. Terus ajukan komplain. Udah, segitu doang. Cuma gue kan ini gak ada buktinya ya, karena buktinya ada di HP Poco F6, jadi gue gak bisa contohin gitu. Cuma intinya kalau retur ya simple coy, kayak gitu doang. Kalian ajukan komplain dan kayak gitulah.
Kalau di Shopee juga ada, cuma gue gak ada. Oh kayak gini nih, ajukan pengembalian. Misalnya ini, terus kalian pilih yang ini mungkin. Terus ini. Nah kayak gini. Mungkin kayak gini ya. Terus kalian pilih foto, terus kirim. Udah, kalau di ACC ya kalian bakalan suruh mengkemasin balik barangnya gitu. Nah jadi kayak gitu ya cara return di Shopee dan Tokopedia. Sebenarnya gampang, kalian harus ada video unboxing, itu kunci pertamanya. Dan jangan sampai di pause gitu video unboxingnya, karena beberapa toko itu gak ada yang mau videonya ke pause-pause. Jadi pastikan kalian videoin sampai selesai. Terus yang tadi gue bilang, beberapa toko juga ada yang syarat klaim garansinya itu susah. Kayak harus nunjukin nomor email lah, apalah. Terus garansi di sininya jangan sampai, nih garansi di sininya, alias segelnya jangan sampai kelepas. Nah selanjutnya gue akan bahas bagaimana sih cara cek HP Google Pixel apakah dia itu pernah dibongkar atau enggak. Nah mungkin dari kalian tuh banyak yang tahu juga cara ini. Jadi cara ini pernah digunain maksudnya di HP Sony. Karena kalau HP sekarang kan dia mendukung IP68 alias dia itu anti air. Nah di situ ada fitur yang bernama pressure alias pressure up atau pressure-nya itu udah gak naik sama sekali, gitulah intinya. Nah terus di Pixel ini juga sama. Nah gue contohin ya. Kebetulan ini kan unitnya ada lemnya, ada bekas lem. Gak kelihatan sih memang kalau di sini. Tuh mengkilap, lihat kan? Nah, ini kan bekas lem unitnya. Jadi bisa dipastikan pressure-nya itu dia gak naik, alias pressure-nya gak up. Nah cara ceknya itu pakai aplikasi coy. Aplikasi yang bernama DevCheck ini. Kalian scroll aja ke samping ya. Terus kalian nemuin yang bernama sensor. Nah di sini kalian scroll aja ke bawah dan pilih yang pressure. Nah ini kan 1007 ya. Jadi kalau HP yang masih segel itu kuncinya di sini. Pada saat di pressure, kalian tekan aja. Nah ini kan gak naik sama sekali. Jadi itu tetap di 1007. Jadi bisa dipastikan HP ini tuh udah pernah dibongkar karena pressure sensornya itu dia udah gak bekerja. Tuh, alias masih segini aja. Kalau HP-nya masih segel, dia tuh bakalan naik thread gitu. Ini tuh sebenarnya trik dari HP Sony yang dulu-dulu. Tapi di Pixel juga bisa. Soalnya gue pernah dapat unit dari GCC itu, dia masih masih segel. Jadi ketika kita tekan ujung-ujungnya, dia langsung naik thread gitu. Tapi koreksi juga kalau gue salah, mungkin kalian ada yang tahu gitu apakah cara ini benar atau enggak. Tapi sejauh yang gue pakai sih cara ini beneran bekerja gitu coy. Dan ya oke, mungkin segitu aja video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini juga. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.